tuntutan, demonstrasi dan lain-lain itu kan menekankan ya pentingnya menghormati hak menyampaikan pendapat gitu ya, opini publik, kemudian menghargai bahkan mengkriminalisasi demonstran dan seterusnya. Artinya menjaga reputasi negara Indonesia sebagai negara demokrasi itu juga perlu dikedepankan oleh saya kira Pak Menko Polkam ya, karena reputasi kita ini kan sudah menjadi negara yang demokrasi yang berkembang. Memang PR kita ya itu dua sisi ya, bagaimana politik dalam negara demokrasi itu stabil walaupun kadang riuh gitu ya, kadang bising gitu ya. Sisi lain juga kemudian membangun kepercayaan baik dari pelaku usaha, kemudian investor dan masyarakat untuk sama-sama menggerakkan roda ekonomi sehingga pertumbuhan itu tumbuh, tenaga kerja lapangan pekerjaan tercipta dan seterusnya. Nah, kan butuh ramuan-ramuan dalam mengelola ya politik dan keamanan yang lebih bagus tentunya. Nah, yang ketiga ya Irsal ya, tantangan mendasar. Nah, ini ada kaitannya dengan Menpora sesungguhnya. Kalangan saat ini kan secara demografi kalau kita lihat itu kan demografi anak muda di kita atau mereka yang berumur muda itu luar biasa besar ya, 50% lebih. Nah, bahkan belajar dari negara lain gitu dengan berbagai kondisi ekonomi yang tidak tumbuh, lapangan kerja yang susah dan lain-lain, itu memunculkan gerakan protes dari Gen Z ya, yang kemudian kita lihat kemarin di Nepal seperti itu. Baik. Turun ke jalanan, dan kita lihat juga di beberapa negara lain, bahkan di Perancis, di London, baik, Pak Nyarwi, mohon izin saya potong. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu kembali pernyataan dari Erick Thohir usai dilantik sebagai Menpora. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Untuk konfirmasi kembali Pak, apakah nanti BUMN akan dilebur ke Bidang atau? Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya tentu daripada Pak Mensesnek akan menyampaikan. PLT dari internal Kementerian BUMN sendiri tahu bagaimana? PLT-nya sendiri bagaimana? Apakah dari internal? Nah, saya belum tahu, saya belum ditugaskan sampai situ. Rekomendasi nggak Pak untuk PLT BUMN nanti memberikan? Itu hak prerogatif Presiden. Apakah cukup dari wamennya saja atau mungkin tokoh baru? Itu hak prerogatif Presiden. Untuk olahraga yang jadi prioritas apa Pak nanti Pak? Dan lain sebagainya hingga saat ini penegasan belum terinfo apa? Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan di DPR semua, kita ikutin saja gitu. Pak, untuk olahraga baru besok Sertijab baru udah lama nggak jadi ketua KOI, udah lupa. program prioritasnya Pak? Tadi saya bilang, tadi saya udah sebutkan pemuda dan olahraga itu prioritasnya. Baru besok Sertijab, ya kan? Nanti baru kita review seperti apa gitu, ya kan? Itu yang kita harus lakukan. Udah sempat ngobrol informal dengan Mas Dito. Jangka pendek ngurusin badan karena udah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi, ya. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Nyarwi masih bersama kami? Oh, oke, baik. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan pernyataan dari Kepala Staf Kantor Kepresidenan Ahmad Kodari terlebih dahulu, Pak Nyarwi. Evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya, kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru PCO ini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti peran komunikasi balik dari KSP ada lagi ya? Enggak. Tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Wamensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas,
dia tahu hampir semua yang dikerjakan begitu, tahu progresnya, tahu kelebihannya begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi gitu loh. Karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau negara manapun, mau Singapura, mau Cina, mau Amerika dan seterusnya. Begitu itu cara kita menjelaskan pentingnya MBG di masyarakat. Oke, makasih Pak. Mas Pras. Mas Sini Mas. Mas di sini dong Mas. Mundur lagi yuk. Coba kita mundur biar satu Mas. Mundur lagi ya kameramen itu. Sini Mas, barengan Mas. Barang dong. Baik, itu pernyataan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Kodari, yang baru saja dilantik juga. Pak Nyarwi, saya mau ke Erick Thohir begitu ya. Ketika banyak anggapan bahwa Erick Thohir ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi yang tersisa begitu, apa yang kemudian dibaca? Tapi sebelumnya kita kembali mendengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara berikut ini. Kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat. Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di Angkatan Darat maupun di kepolisian kan begitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya, masuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Kementerian BUMN tadi Mas. Ya, untuk kan Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya